Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam, thumma ila ruhil imam syekhil islam qutbid da'wati wal irsyad al-habib Abdullah bin Alawi al-Haddad wa usulihi wa furu'ihi, thumma ila ruhi sayyidina al-muhajir ilallah Ahmad bin Isa wa sayyidina al-faqih al-muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi wa syekh Abdul Qadir Jailani wa usulihim wa furu'ihim, thumma ila ruhi qutbil anfas al-habib Umar bin Abdurrahman al-Attas wa syekh Ali bin Abdullah Baras wa usulihima wa furu'ihima, thumma ila ruhil habib Ali bin Hasan al-Attas wal habib Ahmad bin Hasan al-Attas wa usulihim wa furu'ihim, syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Thumma ila arwahi ashabir ribat al-habib Abdurrahman al-mashhur wal habib Abdullah bin Marashatiri wa auladihi al-habib Muhammad Mahdi wal habib Abi Bakar, thumma ila ruhil habib Hasan wal habib Salim wa usulihim wa furu'ihim, thumma ila ruhil habib Abdullah bin Muhammad bin Alwi bin Shihab, syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Thumma ila ruhi sayyidi wa habibi wa murabbi ruhi al-habib Abdurrahman bin Syekh al-Attas wal habib Umar bin Salim al-Haddad Fasurwan wa usulihima wa furu'ihim, syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Thumma ila ruhi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa ikhwanina wa akhwatina wa qarabatina wa jiranina wa man ahsana ilayna wa ma zalamna wa sa'na ilayhi siyama walidina wa ustadina wa murabbina wa qudwatina al-marhumil maghfur lah wal mujahid fi sabilillah Syekh Haji Nur Ali bin Hajjah Maimunah wa usulihi wa furu'ihi, thumma ila ruh. Sebutkan almarhumah kita masing-masing. bin Hajjah Bandi wa Makri bin Maryam Hajjah Siti Hasanah binti Haji Zainuddin Mang Hasan bin Abdul Bashir. Syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim.
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah yang terakhir kita niatkan untuk para donatur kita, juga untuk kita yang hadir dan jamaah lainnya yang berhalangan hadir. Barangkali ada yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Yang sedang sulit, Allah mudahkan urusannya. Syai'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala ta'ala, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati dan saya muliakan segenap hadirin jamaah Masjid Babul Huda, wabil khusus Ketua Dewan Kemakmuran Masjid beserta seluruh jajaran pengurusnya, para orang tua, para tokoh, para sesepuh yang mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada beliau-beliau semua. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membaca kitab tasawuf yang berjudul Risalatul Mudzakarah yang dikarang oleh Imam Haddad. Jadi Imam Haddad ini memiliki banyak karya tulis, memiliki banyak kitab. Ada An-Nasaih Ad-Diniyah yang kita baca di Majelis Taklim Aisyah Basuni setiap Sabtu pagi ba'da subuh. Ada lagi kitab Risalatul Mu'awanah. Ini saya baca di pengajian malam Kamis di Masjid Baitul Miftahuddin dan Musolah Baitul Mukmin. Nah, kemudian ada lagi kitab Risalatul Mudzakarah. Ini saya baca setiap malam Sabtu ba'da maghrib di Masjid Miftahul Hidayah di daerah apa itu? Asrama. Asrama itu nama daerahnya apa? Tanah Baru, ya. Nah, Risalatul Mudzakarah sekarang akan kita baca di masjid kita ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qalal musannif, pengarang kitab ini yaitu Imam Haddad. Beliau mengatakan faslun fi dzikri syai'in mimma yatarattabu 'alal ma'siyah minal khizyi wad dimar wal hawan wal bawar fid dunya wal akhirah. Ini adalah satu fasal
yang membahas tentang dampak dan akibat dari maksiat, baik akibat duniawi ataupun akibat ukhrawi. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang dampak dan akibat dari maksiat, baik akibat duniawinya ataupun akibat ukhrawinya, baik akibat yang akan kita terima di dunia ataupun akibat yang akan kita terima di akhirat. Qala Allah Ta'ala. Yang pertama, Imam Haddad mencantumkan surat Toha ayat 74. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innahu may ya'ti rabbahu mujrima fa inna lahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya. Sesungguhnya orang yang datang menghadap Tuhannya, yaitu menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam keadaan berdosa, fa inna lahu jahannam, maka tempat kembalinya adalah neraka jahannam. La yamutu fiha wa la yahya. Di dalam neraka jahanam dia tidak mati juga tidak hidup. Artinya merasakan sakit yang luar biasa selamanya, seterusnya. Andai mati mungkin selesai, tapi di neraka tidak ada lagi kematian. Yang ada hanya rasa sakit yang sangat luar biasa. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita ketahui tentang neraka. Pertama, neraka itu kekal untuk orang kafir dan relatif untuk orang beriman. Yang dimaksud relatif itu tidak mutlak, tidak selamanya. Jadi orang beriman kalau masuk neraka, maka siksaannya itu sesuai dengan seberapa banyak dosa yang dia lakukan ketika di dunia. Ada yang di nerakanya cuma 1 hari karena dosanya sedikit. Ada yang 100 hari, ada yang 1 tahun, ada yang 100 tahun, ada yang 1000 tahun, bahkan ada yang jutaan miliaran tahun. Itu neraka bagi orang beriman, sifatnya relatif. Beda dengan orang kafir. Orang kafir sebanyak apapun amal solehnya di dunia, maka tempat kembalinya di akhirat adalah neraka. Pak Ustadz, kalau begitu Allah nggak adil. Masa orang kafir yang baik masuk neraka, sementara orang Islam yang zolim tetap akan masuk surga? Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, bedanya adalah pada tauhid, keyakinan bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Ketika seseorang meyakini la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka ketika itu dia memiliki password untuk masuk surga, memiliki kuncinya. Jadi sebanyak apapun dosa orang beriman, satu saat selesai masa hukumannya, dia bisa membuka kunci surga dengan kalimat la ilaha. Kata Nabi, miftahul jannati la ilaha illallah. Kunci masuk surga adalah kalimat tauhid. Orang yang tidak memiliki kalimat tauhid berarti tidak memiliki kunci surga. Makanya semua kebaikan-kebaikan orang kafir
Allah balas semasih mereka hidup di dunia. Wa qadimna min amalin faja'alna haba'an mansura. Kami segerakan kebaikan-kebaikan mereka di dunia dalam bentuk sehat badan, banyak harta, sukses dan lain sebagainya. Sehingga kebaikan-kebaikan mereka di akhirat itu hanya seperti debu-debu yang beterbangan. Kira-kira debu beterbangan maksudnya apa? Habis, tidak ada bekas, ya. Makanya semua kebaikan orang-orang kafir itu Allah balas semasih hidup di dunia. Beda dengan kebaikan kita orang beriman. Jadi orang beriman ketika berbuat baik, beramal soleh, maka terkadang Allah balas di dunia, terkadang Allah balas di akhirat. Maka kalau sekarang kita tidak pernah memperoleh kebaikan-kebaikan di dunia, sabar. Karena memang dunia ini bukan tempat pembalasan amal buat orang beriman. Orang beriman, pembalasan amalnya nanti di akhirat. Mungkin Bapak sering nolong orang, Bapak sering bersedekah, Bapak sering beramal soleh, berbuat baik, tapi kehidupan dunianya tidak baik-baik saja, Pak. Ya, ada yang seperti itu. Maka disitulah ujiannya. Kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kebaikan kita ikhlas semata-mata karena Allah, ataukah memang ingin memperoleh balasan-balasan duniawi saja, ya. Nah, jadi seperti itu. Itu hal pertama yang perlu kita ketahui tentang neraka. Bahwa neraka itu kekal abadi untuk orang kafir. Sementara untuk orang beriman bersifat relatif. Bahasa Arabnya nisbi, tergantung seberapa banyak dosa yang dia kerjakan. Yang kedua yang perlu kita ketahui tentang neraka, bahwa panas apinya itu 70 kali lipat daripada panas api dunia. Seperti dalam Sahih Bukhari, narukum hadhihi juz'un min tis'in wasit wa juz'un min tis'in wasittina juz'an min nari jahannam. Api yang ada di dunia ini, kata Nabi, hanya 1/70 daripada panasnya api neraka. Berarti neraka itu, Pak, 70 kali lipat lebih panas daripada api dunia. Kira-kira api dunia panas apa belum, Pak? Luar biasa ya. Jadi api dunia itu semakin pekat warnanya semakin panas. Api warna biru kan lebih panas daripada api warna kuning, Pak ya. Api warna orange, warna kuning yang dikeluarkan oleh kayu bakar itu tidak sepanas api biru yang dikeluarkan oleh gas. Betul, Pak ya? Kalau masak pakai kompor gas kan lebih cepat daripada masak pakai kayu, begitu ya. Karena memang api yang dihasilkan gas yang berwarna biru itu lebih panas. Nah, api neraka itu warnanya hitam dan tidak ada cahayanya. Kalau api dunia begitu mati lampu nyalahin lilin terang, betul. Tapi api neraka warnanya hitam dan tidak memiliki cahaya. Maka semakin gelap api, semakin pekat api, semakin panas. Bayangkan, kata Nabi, api neraka itu 70 kali lipat lebih panas daripada api dunia. Maka ada satu riwayat mengatakan, andai neraka bocor 1 lubang jarum saja, niscaya alam semesta ini kebakar. Bukan cuman dunia, bukan cuman hutan. Kalau hutan mah itu urusan api dunia. Api dunia saja bisa membakar ribuan hektar hutan dunia. Nah, api neraka jika bocor 1 lubang jarum saja, bukan cuman hutan, bukan cuman dunia, bukan cuman bumi,
tapi seluruh alam semesta bisa terbakar. Saking panasnya api neraka, Pak ya. Nah, jadi seperti itu. Itu beberapa hal yang perlu kita ketahui dari neraka. Nah, dampak dari bermaksiat kepada Allah adalah neraka. Ini dampak akhiratnya, al-uqubah al-ukhrawiyah. Artinya barang siapa yang datang kepada Allah dengan berlumuran dosa, gak pernah sholat, gak pernah puasa, apalagi melakukan maksiat-maksiat yang lainnya, judi, pinjol, zina, maka akibat ukhrawiyahnya adalah neraka. Pak Ustadz, orang beriman kan kalau masuk neraka seperti yang Ustadz bilang tadi itu tidak kekal. Nggak apa-apa dah masuk neraka. Soalnya kan ntar juga akhirnya masuk surga. Kira-kira mau mampir ke neraka dulu atau mau langsung masuk surga, Pak? Langsung. Mau langsung aja. Kali Pak gitu cari pengalaman dulu enggak? Ameh di surga aya picari tahun gitu. Kan kalau semuanya masuk surga nggak ada pengalaman, Pak. Nggak. Kalau ahli neraka masuk surga kan ada pengalaman. Cerita dong di neraka, cerita dia di neraka. Oh nggak mau. Pengalaman di dunia aja, Ustaz. Nggak mau kita punya pengalaman di neraka. Nah jadi seperti itu. Itu dampak yang pertama, orang yang bermaksiat kepada Allah. Kata Nabi, al-kayyisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdas itu orang yang pikirannya panjang, yaitu orang yang memikirkan akibat-akibat yang dia lakukan di dunia. Jadi ketika bermaksiat itu yang dia pikirkan bukan tentang nikmatnya bermaksiat, tapi yang dia pikirkan adalah akibat dari maksiat tersebut. Itu orang cerdas, Pak. Pernah ada satu waliullah yang ketika dia akan bermaksiat kepada Allah, dia menyalahkan lilin, lalu membakar jarinya di atas lilin tersebut. Dia mengatakan kepada dirinya sendiri, wahai diriku, jika engkau kuat dengan panasnya api dunia ini, maka silahkan engkau bermaksiat kepada Allah. Tapi jika engkau tidak kuat menahan panasnya api dunia ini, maka jangan sekali-kali engkau bermaksiat kepada Allah. Karena api neraka lebih panas daripada api dunia. Akhirnya Pak, setiap kali dia akan bermaksiat, dia nyalahkan lilin, lalu dia tempelkan jarinya di atas api. Dia masukkan ke dalam api tersebut. Akhirnya tangannya pun seketika panas, melepuh. Bahasa Indonesianya melepuh apa? Ya melepuh, Pak ya. Panas. Akhirnya dia tidak jadi bermaksiat kepada Allah. Itulah orang cerdas. Orang yang ketika akan bermaksiat kepada Allah, maka dia langsung memikirkan dampaknya, bukan memikirkan kesenangan sesaat dari maksiat tersebut. Bapak ada yang ngajak korupsi, Pak, ini 1M 500 ya, tanda tangan doang. Ya, maka jangan pikirkan nikmatnya memiliki uang tersebut, tapi pikirkan dampaknya di akhirat nanti, yaitu neraka, ya. Nah, jadi seperti itulah orang cerdas yang ketika akan bermaksiat, maka dia pikirkan dampak dari maksiat tersebut. Di dalam Sahih Bukhari itu, Pak, ada kisah tentang 3 orang yang masuk gua kemudian terkunci di dalam gua tersebut, tidak bisa keluar. Nah, salah satu kisahnya adalah seseorang yang mengumpulkan uang. Ini saking cintanya dengan seorang wanita, sehingga dia mengumpulkan uang dan dia ingin menzinahi wanita tersebut. Hei wanita, aku punya uang banyak, aku berikan padamu dan izinkan aku berzinah denganmu. Ya. Akhirnya
si laki-laki dan perempuan itu pun bersiap untuk melakukan perzinahan. Ya, bahasa kitanya apa? Pemanasan dulu, muqaddimah. Begitu paha sudah ketemu paha, ini kan kalau paha ketemu paha tinggal dorong dikit Pak ya. Zina itu. Ya. Begitu paha ketemu paha, maka orang ini pun ingat dengan siksa akhirat neraka. Ya Allah, ini zina nikmatnya paling semenit 2 menit. Kalau udah keluar selesai. Begitu Pak ya? Udah keluar selesai Pak. Mau dikasih perempuan secantik apapun udah selesai, udah. Nikmat paling semenit 2 menit. Tapi siksaan di neraka bisa sampai ratusan bahkan ribuan tahun. Dibakar oleh api yang panasnya 70 kali lipat daripada panas api dunia. Akhirnya apa? Dia berpikir, daripada aku mengorbankan diriku hanya sekedar kenikmatan sesaat, lebih baik aku tinggalkan kenikmatan itu. Ini Pak, dia udah bayar uang, udah tinggal 1 langkah lagi Pak. 1 langkah lagi. Sudah tidak berbusana. 2 paha sudah bertemu. 1 langkah lagi, karena dia ingat siksa neraka, dia ingat dampak dari dosa itu, dia tinggalkan seketika itu maksiat. Dia tinggalkan zina Pak. Masya Allah ya. Nah, itu luar biasa. Maka ketika kita akan bermaksiat, ingat apa dampaknya, apa hukuman yang Allah siapkan bagi orang yang bermaksiat. Itu dampak yang pertama dari maksiat, yaitu hadiah terindah dari Allah yang berbentuk neraka jahanam. Surat Toha. Surat Toha ayat 74. Yang kedua, hadis Nabi. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aznabal abdu dzanban." Apabila seseorang berbuat dosa, kana nuqtatan sauda fi qalbihi. Kana nuqtatun sauda fi qalbihi. Fa in taba sofa qalbuhu. Maka titik-titik hitam akan memenuhi hatinya. Fa in taba sofa qalbuhu. Lalu jika dia bertobat, maka hatinya akan kembali bersih dari titik-titik hitam tersebut. Fa wa in ada zada dzalika hatta yaswadda qalbuhu. Dan jika dia kembali mengulangi maksiatnya, maka hatinya akan kembali dipenuhi oleh titik-titik hitam. Dan jika dia tidak bertobat, maka hatinya akan benar-benar menghitam. Fadzalika qauluhu ta'ala. Yang demikian itu disebutkan di dalam surat Al-Mutaffifin ayat 14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun." Sekali-kali tidak, bahkan perbuatan mereka akan membuat hati mereka menjadi hitam pekat. Titik. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, itulah dampak maksiat yang kedua, yaitu akan membuat hati menjadi hitam. Orang yang belum pernah bermaksiat kepada Allah, maka hatinya itu sofa, hatinya itu bening, hatinya itu putih, bersih. Tapi ketika dia mulai bermaksiat kepada Allah, maka satu titik hitam akan mengotori hatinya. Dan jika maksiatnya ditambah,
maka titik hitam pun akan bertambah. Semakin banyak maksiatnya, maka akan semakin banyak titik hitamnya. Jika dia bertobat, maka titik hitam itu akan kembali bersih. Hatinya akan kembali sofa, kembali murni, putih. Tapi jika maksiat tersebut dibiarkan tanpa taubat, maka titik-titik hitam itu akan benar-benar menguasai hatinya dan membuat hatinya menjadi mati. Itulah yang disebut dengan kolbun mayyit. Jadi ada kolbun salim atau istilah lainnya kolbun hai. Cuman kurang enak kalau kolbun hai. Kolbun hai gitu. Kita istilahkan kolbun salim. Hati yang selamat. Hati yang benar-benar putih bersih. Dan ada kolbun mayyit, hati yang sudah mati karena terpenuhi dengan noda-noda hitam maksiat. Nah, yang sedang diceritakan oleh Imam Haddad adalah kolbun mayyit. Jadi bagaimana proses hati menjadi mayyit. Jadi prosesnya seperti tadi, Pak. Dimulai dari maksiat yang tidak diiringi dengan taubat. Maka maksiat itu akan membuat hati menjadi hitam sedikit demi sedikit. Dan jika tidak diiringi dengan taubat, maka hitamnya akan menjalar ke seluruh hati dan membuat hati menjadi mati. Di dalam kitabnya yang lain, Imam Haddad itu menganalogikan seperti ini. Orang yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah itu seperti orang yang memakai pakaian bersih, pakaian putih. Kemudian dia melewati satu kubangan lumpur. Kira-kira orang yang pakaiannya putih bersih akan melewati kubangan lumpur, dia melewati lumpur tersebut hati-hati atau sembarangan, Pak? Pasti hati-hati kan? Dia pilih pijakan-pijakan batu yang bersih agar bajunya tidak terkotori oleh lumpur tersebut. Satu titik saja lumpur tersebut mengkotori bajunya, dia akan sangat kesal. Ya. Tapi ketika orang tersebut terpeleset dan jatuh ke kubangan lumpur, kira-kira dia melewati lumpur tersebut hati-hati atau sembarangan? Pasti udah nggak peduli lagi, Pak, sama pijakan batu. Dia berjalan saja di lumpur, bodoh amat, sekalian kotor. Begitu, Pak ya. Nah, kata Imam Haddad, itulah perumpamaan orang yang belum pernah bermaksiat dan orang yang sudah akrab dengan maksiat. Jadi orang yang belum pernah bermaksiat, Pak, sedikit apapun maksiat yang dia lakukan, pasti dia menyesal. Pasti terasa di dalam hatinya bahwa itu adalah maksiat dan itu adalah sebuah kesalahan besar. Ya. Orang yang hatinya masih putih bersih, matanya tidak sengaja melihat wanita yang bukan mahram saja, maka hatinya itu akan merasa sedih, Pak. Padahal tidak sengaja, ya. Hatinya itu akan merasa sedih karena dia merasa itu adalah kesalahan yang sangat besar. Seperti orang tadi, terkena sedikit lumpur saja, dia akan merasa kesal, Pak, karena pakaiannya bersih. Tapi ketika dia sudah tergelincir, terpeleset ke dalam kubangan lumpur, dia tidak akan peduli lagi untuk berjalan di atas lumpur. Seperti itulah orang yang sudah biasa maksiat. Kalau mata ini sudah terbiasa bermaksiat, jangankan ngelihat perempuan yang bukan mahram tidak sengaja, sengaja pun dia merasa itu tidak bersalah. Diperhatikan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Wah, mantep nih. Beda sama yang di rumah. Ya. Kan kalau bapak-bapak, Pak, apalagi yang ya bapak-bapak pasti udah nikah ya. Bapak-bapak udah nikah, ngelihat perempuan itu prioritasnya beda.
laki-laki bujangan yang belum pernah menikah itu ngelihat perempuan, Pak, prioritasnya ya paling cantik, paling ya sekedar disenengi ya. Bapak-bapak yang udah nikah apalagi punya anak, wah ngelihat perempuan itu prioritasnya beda, Pak. Ya ada lah ya, gak usah diceritain lah ya. Ya makanya tongkrongan anak muda ketika berbicara tentang wanita sama tongkrongan bapak-bapak berbicara wanita itu levelnya beda, Pak. Beda level lah pokoknya bapak-bapak mah ya. Nah jadi seperti itu, ketika mata ini terbiasa bermaksiat, jangankan tidak sengaja, sengajanya pun hati tidak sedih, hati tidak merasa kecewa, dan hati tidak merasa berdosa ya. Makanya jangan heran, Pak, kalau orang di barat itu ngelihat perempuan pakai bikini, ngelihat perempuan pakai yang seksi-seksi itu biasa aja. Bahkan terkadang enggak mereka peduliin. Ada perempuan pakai bikini, ya orang barat itu biasa aja, ngobrol, ngopi, enggak dipeduliin. Beda sama orang Islam dah, yang matanya selalu terjaga. Ada perempuan di pinggir saja, padahal rapih, Pak, perempuannya. Itu mata kenceng banget pengen ngeliatin. Kita tahan-tahan begitu ya. Ya, memang, Pak, kalau mata masih bersih itu, dorongan untuk melihat maksiat itu kenceng banget. Pengen dikit-dikit pengen ngelihat, dikit-dikit pengen ngelihat. Kenapa? Matanya masih bersih. Tapi kalau matanya udah kotor, apalagi level maksiatnya udah tinggi, sering ngelihat aurat, itu perempuan yang ada di pinggir pakai pakaian yang nggak pantas itu ya biasa aja. Kenapa? Udah biasa. Ngelihat begitu udah nggak sedih lagi hati. Ngelihat begitu udah nggak ngerasa bersalah lagi mata ya. Nah jadi seperti itu. Artinya begini, kalau sekarang kita ya, mata kita biasa ngelihat maksiat, telinga kita biasa dengar maksiat, hati kita biasa menghayal-hayalkan maksiat, berarti mata kita, telinga kita, dan hati kita sudah sangat kotor. Ngehayal-hayalin perempuan biasa aja. Nggak berusaha untuk ditepis, nggak ada perlawanan, nah itu berarti hati sudah Kalau hati kita sudah kotor, berarti tugas kita apa? Membersihkan hati kita. Kalau hati kita sudah mati, tugas kita menghidupkan hati kita. Bagaimana cara menghidupkan hati? Salah satunya adalah dengan membaca Quran dan dengan cara berzikir. Alladzi yadhkuru rabbah wala yadhkurhu masalul hayyi wal mayyit. Kata Nabi, perumpamaan orang yang mengingat Tuhannya dan orang yang tidak mengingat Tuhannya seperti orang hidup dan orang mati. Artinya apa? Zikir itu bisa kembali menghidupkan hati yang mati. Makanya perlu kita memiliki zikir yang rutin, Pak. Dan perlu juga hadir di halakoh-halakoh zikir, halakoh-halakoh baca Quran. Karena itu bisa kembali menghidupkan hati. Kalau hati kita hidup, maka hati kita akan memiliki kepedulian yang luar biasa, sensitivitas yang tinggi, mudah untuk diajak berbuat baik, jauh dari kata egois, amarah, jauh dari emosi dan lain sebagainya ya. Nah, jadi seperti itu ya cara menghidupkan mati, cara mengembalikan qalbun mayyit menjadi qalbun salim. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, itulah dampak yang kedua dari maksiat yang terus dipelihara, yaitu akan membuat hati kita menjadi qalbun mayyit, hati yang mati, sehingga kondisi spiritual kita sulit untuk naik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ekonomi kira-kira pengen naik gak, Pak? Pengen. Setiap tahun itu kita pengen ada peningkatan dari segi finansial ekonomi ya. Rumah berubah tambah gede, mobil berubah tambah bagus,
penghasilan tambah banyak. Kalau dalam segi duniawi ekonomi saja kita ingin terus meningkat, apalagi kondisi spiritual kita, hubungan kita dengan Allah, tentu kita harus memiliki tekad dan keinginan bahwasanya hubungan ini harus terus meningkat. Nah, itu dampak yang kedua. Dan masih banyak dampak-dampak maksiat yang lainnya, Pak, seperti menghalangi rezeki, menghalangi ketenangan pikiran, menghalangi ketentraman hati, menghalangi lezatnya beribadah kepada Allah. Itu dampak maksiat, Pak. Jadi kalau kita bermaksiat itu ya siap-siap ibadah tidak akan nikmat. Sholat enggak nikmat, puasa enggak nikmat, zikir enggak nikmat. Kenapa kita sholat pengen buru-buru selesai? Karena kita belum menemukan kenikmatan di dalam sholat. Andai kita menemukan kenikmatan di dalam sholat, pasti sholat itu inginnya berlama-lama, betah berdiri, betah ruku, betah sujud, betah tahiyat, ya. Jadi betah di dalam sholat. Kenapa? Manis nikmat. Begitu pula betah baca Quran, betah zikir. Kenapa? Karena tidak ada kotoran-kotoran maksiat yang mematikan hati kita. Itu, Pak. Menurut saya ini dampak terbesar ya. Jadi ketika seorang mukmin, orang beriman tidak bisa merasakan nikmatnya ibadah, maka sungguh itu musibah paling besar yang sedang menimpa orang beriman ya. Nah, jadi itulah beberapa dampak dari bermaksiat kepada Allah. Maka kuncinya adalah setiap kali kita bermaksiat, maka kita iringi maksiat tersebut dengan bertaubat kepada Allah. Atau misalkan kita terjebak, terperangkap, terpenjara dalam maksiat yang kita tidak bisa keluar dari maksiat itu, Pak. Ya. Minimal kalaupun kita terpaksa menjadi ahli maksiat, maka jadilah ahli maksiat yang kecewa terhadap maksiatnya. Artinya kita bermaksiat kepada Allah, tapi di dalam hati kecil kita sesungguhnya kita tidak ingin bermaksiat kepada Allah. Itu namanya al-asi al-munkasir. Ahli maksiat tapi hatinya itu kecewa terhadap maksiatnya. Itu masih mending, Pak. Bahkan orang seperti itu di akhir hayatnya pasti ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tidak akan ditolong itu biasanya orang yang bangga dengan maksiatnya. Dia ahli maksiat dan dia tidak merasa kecewa dengan maksiatnya. Biasanya tidak ditolong oleh Allah sampai dimatikan dalam keadaan su'ul khotimah. Jadi selama seseorang kecewa dengan maksiatnya, dalam hati kecilnya dia ingin menjadi orang yang taat kepada Allah, maka biasanya orang seperti itu ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di akhir hayatnya dijadikan sebagai ahli ibadah. Kurang lebih seperti itu. Titik. Wallahu a'lam bishawab. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, tentu pembahasan ini tidak sempurna. Maka untuk menyempurnakan pembahasan, saya buka sesi pertanyaan. Disilahkan. Silakan Pak Musinto. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tanya di luar konteks yang tadi. Ini mungkin sekarang banyak pakai mungkin dan pemilihan sekarang pemilihan dari pakai riswah. Banyak apa? Riswah. Amplop. Ini ada suatu kasus yang saya temui itu dalam suatu perusahaan si fulan
suatu proyek dengan suatu kontraktor. Nah, setelah proyeknya ini si Bulan tidak ada sangkut, tidak ada untuk menentukan dia ini tidak ada. Nah, setelah proyek selesai dengan kontraktor beberapa hari, nah si kontraktor memberikan sesuatu sebagai ibarat si Bulan sebagai rasa terima kasih. Nah, yang saya tanyakan ini termasuk riswah atau hadiah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu termasuk hadiah. Itu termasuk bentuk terima kasih, ya. Karena diberikan setelah proyek selesai. Begitu. Bukan diberikan untuk memenangkan tender. Bukan diberikan untuk memenangkan proyek. Kalau dijanjikan di awal, diberikan di awal dengan maksud untuk memenangkan proyek, baru itu disebut dengan riswah, ya. Tapi kalau di awal tidak ada janji, tidak ada pemberian apapun, akad berjalan normal, kemudian di akhir dia memberikan sesuatu sebagai bentuk terima kasih, maka itu tidak termasuk riswah. Itu hukumnya halal dan hukumnya boleh, tidak jadi masalah, ya. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada Pak? Pak Ustadz, saya mau menanya perihal tadi yang dikaji surah Toha ya, ayat 74. Korelasi saya analogikan ke Al-Qari'ah ayat 9, 10, 11 yang bunyinya Fa'ukuhu hawiyah wa ma'adawiyah narun hawiyah. Yang saya tanyakan, kita kan datang penuh dosa, memasuk neraka jahanam, kekal, istilahnya apa, tidak hidup tidak mati terus seperti itu. Nah, yang saya tanyakan di surat Al-Qari'ah ayat 9, 10, 11, tingkatan jahanam kan tertinggi kalau tidak salah, hawiyah terbawah. Nah, ini saya coba supaya kami saya yang masih awam, asbabun nuzul dari tafsir ayat 9, 10, 11. Para geluh, para itu, para Ya, asbabun nuzul dari surat Al-Qari'ah 9, 10, 11. Nanti saya cari dulu Pak Haji ya. Ini PR buat saya. Karena bisa jadi ini tidak ada asbabun nuzulnya. Di dalam ulumul Quran, ayat-ayat Quran itu terbagi menjadi dua. Ada ayat Quran yang memiliki latar belakang asbabun nuzul, dan ada ayat-ayat Quran yang tidak memiliki latar belakang, tidak memiliki asbabun nuzul. Dan ayat yang memiliki asbabun nuzul, ada yang asbabnya asbab khusus, ada yang asbabnya asbab umum. Seperti kemarin Al-Munafikun ayat 10. Secara spesifik itu tidak ada asbabun nuzulnya, baik di dalam kitab Asbabun Nuzul karangan As-Suyuti atau Al-Wahidi. Tapi itu bisa dikaitkan dengan asbabun nuzul tentang ayat-ayat yang turun untuk orang munafik Pak Haji. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya Al-Qari'ah 9, 10, 11, apakah ada asbabun nuzulnya atau tidak? Dan ketika ada, apakah asbabun nuzulnya itu secara eksplisit, khusus, atau tidak khusus? Nah, insya Allah nanti saya cari jawabannya dulu ya, PR. Ya. Jokowi mau nanya, Jokowi. Silakan. Waduh. 2 pertanyaan cepat.
Gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kalau jadi ahli maksiat, kita namanya hadis, sungguh dalam kemaluan itu ada sedekah. Kita mau sedekahi, tapi ada yang berjadwal, ada yang 11 tahun atau yang 12 tahun atau yang masih muda, atau yang janda, yang udah 40 tahun. Janda. Yang hari-hari asal itu mau digantung. Nah, ini menarik juga nih yang ditanyain Pak Jokowi. Jadi ada satu hadis Pak seperti ini, kata Nabi, wa fi bud'i ahadikum sodakoh. Kalian menggauli istri kalian itu sedekah, ya. Artinya ada pahalanya. Itu sahabat sempat protes, wahai Nabi, kok bisa dalam hal kenikmatan dunia ada pahalanya? Lalu Nabi menjawab dengan sebuah analogi. Bagaimana menurut kalian jika kemaluan ini dimasukkan ke kemaluan yang haram? Ada dosanya enggak? Oh ada. Zina ada dosanya. Kan itu kenikmatan, tapi ada dosanya, ya. Kenapa ada dosanya? Karena salah lubang. Berhubungan dengan wanita yang belum halal. Nah, kata Nabi, jika engkau berhubungan dengan wanita yang halal itu ada pahalanya dan dihitung sebagai sedekah. Nah, jadi itu sempat jadi perdebatan juga tuh antara Nabi dan para sahabat, ya. Nah, yang ditanyain Jokowi tadi apa? Nikah hubungan badan sama janda 80 tahun. Begitu. Ada pahalanya atau enggak? Ya. Ya, tentu ada pahalanya Pak Jokowi, ya. Apalagi kalau Pak Jokowi menikahi janda 80 tahun itu anaknya 10, cucunya 20. Sama Pak Jokowi dibiayain semua sekolahnya. Oh, itu dalam Sahih Bukhari seperti engkau beribadah di malam hari dan berpuasa di siang hari selama seumur hidup. Wah, pahalanya besar itu ya. Silahkan Pak Jokowi, itu pahalanya luar biasa menantimu ya. Dari 80 tahun. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ta'limana wa ta'allumana wa tammim taqsirana ya Allah ya Rahman. Sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala lata ashrafna fatub alaina taubah tagsir li kulli haubah wastur lana al-awrati wa aminir rawhati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani sa'iril khillani wa kulli dhi mahabba aw jiratin aw suhba wal muslimina ajma amin rabbi asma fadlan wa judan manna la bittisabin minna bil mustafa rasulina bi kulli suli sallallahu wa sallam rabbi alaihi adal habbi wa alihi dan tasis sahbi walhamdulillah ilahi fil badi wa tanahi sallallahu. Jumat dimana sekarang? Jumat di Alfa di